Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Dipradana dengan NIM 1192060025 akan melakukan praktikum fisiologi hewan yaitu refleks tendon. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mempertahankan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sel fungsional yang bekerja pada sel saraf adalah neuron atau sel saraf. Gerak refleks adalah gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana. Jalur saraf ini dibentuk oleh sekuloneuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk tipe refleks tertentu. Gerak refleks paling sederhana hanya memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensor dan neuron motor. Gerak refleks disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan. Menurut Wulan Anggraeni tahun 2017 bahwa gerak refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara. Gerak pada umumnya terjadi secara sadar, namun ada pula gerak yang terjadi tanpa disadari, yaitu gerak refleks. Impuls pada gerakan sadar melalui jaringan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah oleh otak. Kemudian hasil olahan otak berupa tanggapan yang dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Menurut Wilarso Djoko tahun 2001, gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Gerak refleks yang paling sederhana memerlukan dua tipe sel saraf, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Gerak refleks bekerja bukanlah di bawah kesadaran dan kemauan seseorang. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas, yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang. Kemudian diteruskan sel saraf sensorik ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung, tanpa diolah di dalam otak langsung dikirim ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Jalan pintas ini disebut lengkung refleks. Tujuan diadakannya praktikum ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Untuk alat sendiri ada handphone, senter, kursi, benda berat, dan cermin. Untuk bahannya sendiri ada mata praktikan sendiri, ada lutut praktikan sendiri, ada mulut praktikan sendiri, ada telapak kaki praktikan sendiri, dan ada telapak tangan praktikan sendiri. Refleks yang pertama yakni pada pupil menutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Selanjutnya, refleks pada pupil dengan tiba-tiba yakni perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari cahaya. Amati respon yang terjadi. Selanjutnya, refleks akomodasi pandang yakni dihadapkan mata pada benda dekat dan jauh. Selanjutnya, refleks menelan yaitu menelan air saliva, kemudian meminum air, dan ulangi lagi hal yang sama yakni menelan air saliva. Selanjutnya, refleks telapak tangan yang dijatuhi oleh benda, lalu amati perubahan responnya. Selanjutnya, refleks patella yaitu dengan menduduki kursi, kaki menggantung, tekuklah patella dan ulangi 1 kali. Selanjutnya, refleks pada kaki, gelitiki telapak kaki, perhatikan refleks yang terjadi. Selanjutnya, refleks bersin yaitu mengamati aksi yang terjadi pada saat bersin. Selanjutnya, hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Yang pertama, refleks pada pupil, yaitu setelah mata ditutup, ketika dibuka dengan cepat, pupil mengalami penyempitan, lalu perlahan kembali normal.
Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba, yaitu refleks pupil ketika disinari cahaya tiba-tiba, yakni mengecil kelopak mata dengan cepat menutup. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang, yaitu ketika melihat dengan jarak dekat, mata berkonvergensi, pupil menjadi konstruksi, mata fokus pada objek. Yang keempat, refleks menelan, yaitu ketika menelan lebih mudah menelan setelah minum air dibanding menelan tanpa minum air. Yang kelima, refleks telapak tangan, yaitu ketika dijatuhi benda, tangan refleks menghindar benda. Yang keenam, refleks patella, yaitu ketika legumen ditekuk, yakni kaki bergerak maju dan mundur. Yang ketujuh, refleks pada kaki, yaitu ketika kaki digelitiki, jari-jari kaki bergerak dan telapak kaki pun bergerak. Yang kedelapan, refleks pada bersin, yaitu ketika bersin, kelopak mata tertutup, bahu sedikit terangkat, leher menurun, dan kepala menunduk. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu gerakan refleks ialah gerakan spontan yang tidak melibatkan kerja otak. Gerakan refleks dilakukan tanpa kesadaran. Mekanisme gerakan refleks berlangsung secara spontan di bawah kontrol medula spinalis, yakni dari rangsangan, reseptor, neuron sensorik, interneuron, medula spinalis, interneuron, neuron motorik, efektor, dan gerakan. Impuls dari neuron motorik langsung menuju efektor di luar kontrol otak.